Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Sumber-Sumber Dana Bank. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Andis Rafika Nurjana, dan yang kedua ada Andika Chandra Pratama, yang ketiga ada Anton Dwi Rahmawan, dan yang terakhir ada Adelia Wahyu Islami. Oke, itu nama-nama anggota kelompok kami, dan selanjutnya kita akan langsung ke materi, yaitu ruang lingkup lembaga keuangan bank dan sumber-sumber dana bank. Sebelum kita semakin jauh pembahasannya, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian bank. Banyak. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Tapi sebelum itu, teman-teman di sini tuh harus tahu dan paham pengertian bank sendiri itu apa. Salah satu contoh yang memberikan pengertian bank yaitu dari Undang-Undang RI Nomor Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak masyarakat. Oke, itu menurut undang-undang ya, dan di sini saya juga akan memberikan pengertian bank menurut para ahli. Di sini ada menurut OP Simorangkir, bank ialah salah satu badan usaha tentang lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan juga jasa-jasa bank. Di sini tujuan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengumpulkannya dan menyimpannya dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kembali kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit dan juga jasa-jasa lainnya. Itu poin yang bisa kita ambil dari pengertian bank, dalam slide tersebut. Oke, selanjutnya istilah-istilah dalam perbankan. Yang pertama ada funding. Funding adalah aktivitas perbankan yang pertama yang menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Dan yang kedua ada lending. Lending adalah setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan yang ketiga ada spread based. Spread based merupakan keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Dan yang keempat ada negative spread. Negative spread yaitu apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit. Lalu beberapa kegiatan jasa pendukung lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Pertama, jasa pemindahan uang atau yang lebih kita sering disebut dengan transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Lalu kedua, jasa penjualan mata uang asing atau false. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal sebagai foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Lalu ketiga, traveler's checkaway. Traveler's checkaway yaitu sejenis kertas berharga yang dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat tukar atau alat pembayaran sah atau cek wisata atau cek perjalanan
yang digunakan untuk berpergian. Keempat, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Kelima, bank draft. Bank draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya yang tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Keenam, jasa safe deposit box. Safe deposit box atau SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan terhadap api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Ketujuh, jasa penagihan atau inkaso. Inkaso adalah kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Selanjutnya, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga pemerintah keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau bank nota. Jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama adalah bank sentral. Berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat. Contohnya adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum, memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi. Contohnya adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan bank usaha syariah. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat, yaitu menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Contohnya adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Jenis-jenis bank. Yang pertama adalah jenis bank berdasarkan kepemilikannya, yaitu A. Bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendiriannya ataupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Yang B. Bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank Muamalat, Bank Sentral, Bank Bumi Putra, dan Bank Danamon. Yang C. Bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Berikutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya merupakan metode bunga. Karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang berlaku. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat,
Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima, pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Secara garis besar, dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari A. Setoran modal dari pemegang saham. B. Cadangan-cadangan bank. C. Laba bank yang belum dibagi. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Peroleh dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, surat berharga perseroan atau SPBU. 2. Pinjaman antar bank. 3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. 4. Surat berharga pasar uang. Selanjutnya, secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Simpanan giro atau demand deposit. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1908 tanggal 10 November 1908 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran, atau dengan cara pemindahan bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit, berjangka, sertifikat deposit, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. 2. Simpanan tabungan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. 3. Simpanan deposit. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.